Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kehendaknya lah saya pribadi dapat bisa memulai presentasi ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tetapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji yang diucapkan oleh dia hanya sebuah angan-angan dan hanya harapan tanpa adanya kepastian. Oke, baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Mustika sebagai mahasiswi dari Fakultas Ilmu Hukum semester 1 di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dengan NPM 1043, yang mana dosen pengampu saya ialah Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH, mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun mengapa saya berada di sini sekarang yaitu untuk memenuhi tugas pembuatan video terkait ulangan tengah semester 1. Berbicara mengenai bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Berbahasa merupakan hal yang penting karena dengan bahasa, manusia dapat berinteraksi dan saling berupaya untuk memahami. Bahasa juga masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan. Bahasa dapat membentuk suatu kebudayaan ataupun sebaliknya. Maka dari itu terciptalah ragam bahasa yang ada di dunia. Adapun bahasa menurut para ahli yaitu Carroll, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural dengan bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manasuka, yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia, dan yang secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. 2. Sudaryono. Bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Dan sesuai dengan mata kuliah yang akan saya bahas, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia sendiri memiliki arti yaitu alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memulai sebuah presentasi yang akan saya bahas dengan kasus Gus Nur, yang dimana membahas penistaan agama, ITE, serta melakukan ujaran kebencian. Polisi menangkap Sugi Nur Raharja alias Gus Nur di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober 2020. Gus Nur ditangkap karena diduga telah menyebarkan informasi berupa sara yang menimbulkan kebencian dan permusuhan melalui kanal YouTube Rafli Harun, seorang pakar hukum tata negara pada 16 Oktober 2020. Berikut adalah kronologinya. Menyinggung Nahdlatul Ulama, di dalam podcast Rafli Harun, Gus Nur sempat membuat pernyataan bahwa Nahdlatul Ulama saat ini sudah berubah, tak seperti yang ia kenal dulu. NU di rezim ini sudah berubah 180 derajat, penumpang yang merokok semua, yang wanita mengumbar aurat. Ini berbeda dengan NU yang saya kenal dulu, ujarnya dalam podcast tersebut. Selain itu, dalam podcast tersebut, Gus Nur juga menggambarkan NU seperti bus umum. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bus umum, sopirnya mabok, kondekturnya teler, karnetnya ugal-ugalan, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Lanjutnya, dengan terdakwa menyebutkan kata-kata tersebut, hakim menilai Gus Nur terbukti
melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer tentang keonaran. Dalam kasus ini, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, 2 unit kursi, kamera, stand mic, dan lainnya. Terdakwa Gus Nur divonis 6 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang menuntut Gus Nur 10 tahun penjara. Demikianlah presentasi saya yang dimana membahas kasus yang mengenai penistaan agama, ITE, serta ujaran kebencian. Baiklah, sebelum saya benar-benar mengakhiri pembahasan maupun video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk bisa dan marilah bergabung serta belajar dengan kami di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat maupun tindakan yang kurang menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.